Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat channel? Kami yakin sepenuhnya keadaan Anda sehat walafiat dan senantiasa berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu menganugerahkan kedamaian, kebahagiaan, dan keamanan kepada kita semua. Pada video ini, kami akan menyajikan fakta-fakta untuk Anda tentang kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum muslimin. Bentuk kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum muslimin ialah dimulai dari kemuliaan yang diberikan kepada sang pemimpin besar sekaligus pembawa risalah Islam, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah merupakan hamba yang paling dicintai dan disayangi oleh Allah. Bukti pernyataan ini sebagaimana telah difirmankan Allah sendiri yang termaktub di dalam beberapa ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya adalah Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Dan sesungguhnya kamu, Muhammad, benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Isi dari penggalan ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakui tentang kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW sebagai sosok yang memiliki akhlak yang agung. Keagungan akhlak inilah yang menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan beliau. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan informasi kepada kaum muslimin agar mereka meneladani beliau. Sebagaimana firman Allah yang termasuk di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Sungguh, pada diri Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Menurut Syekh Ibnu Katsir, ayat tersebut merupakan dalil pokok yang berisi anjuran agar umat Islam meniru Rasulullah SAW, baik ucapan, perbuatan, dan hal-hal apa saja yang dilakukan semasa hidup beliau. Hal ini dimaksudkan agar mereka umat Islam juga bisa meraih kemuliaan sebagaimana kemuliaan beliau. Subhanallah, sungguh beruntung menjadi umat Islam, menjadi hambanya yang dimuliakan, diagungkan, bahkan sering dibanggakan di hadapan para malaikatnya. Sahabat channel Darul Ilmi, tahukah Anda bahwa kemuliaan yang diberikan Allah kepada umat Islam tersebut diberikan sepanjang hayat di kandung badan, yaitu mulai semenjak lahir sampai meninggal dunia. Adapun kemuliaan yang diberikan Allah kepada umat Islam ketika lahir adalah adanya pengakuan syariat Islam tentang kesucian terhadap bayi yang baru saja dilahirkan. Di dalam pandangan Islam, anak yang baru saja dilahirkan dari rahim ibunya dalam keadaan fitrah. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Setiap anak yang baru lahir, dilahirkan dalam keadaan fitrah suci. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Majusi, atau Nasrani. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab, di dalam pandangan Islam, masalah keberagamaan setiap orang adalah fitrah. Artinya, sesuatu yang melekat pada diri manusia sejak kelahirannya. Dan fitrah beragama ini adalah satu-satunya hal yang menjadi batas pemisah antara makhluk Tuhan yang disebut manusia dan hewan. Perlu ditegaskan di sini bahwa fitrah agama yang dimaksud di dalam hadis ini tiada lain adalah agama tauhid dan agama penyerahan diri, yaitu Islam. Sebagaimana firman-Nya yang terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 19 dan ayat 85. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Quran Surat Ali Imran ayat 19. Lebih tegas lagi sebagaimana firman-Nya yang ada di ayat 85 Surat Ali Imran tersebut. Siapa yang mencari agama selain Islam, sekali-kali agamanya tidak akan diterima darinya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surat Ali Imran ayat 85. Dari rujukan hadits dan kedua ayat yang telah disebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa fitrah kesucian agama seseorang yang terbawa semenjak lahir adalah agama Islam. Kalaulah kemudian setelah lahir bayi tersebut tumbuh dan berkembang menjadi Yahudi, Nasrani, atau bahkan Majusi, maka penentu perubahan tersebut adalah kedua orang tuanya. Sobat channel rahimakumullah. Selanjutnya, bentuk pemuliaan yang diberikan Allah atas diri kaum muslimin pasca kelahiran sampai usia balik telah dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Seorang bayi yang tumbuh berkembang menjadi anak-anak sampai pada usia balik belum terkena dosa apabila dia melakukan kekeliruan, kemaksiatan atau bahkan sampai pada pelanggaran hukum syariat. Rasulullah SAW menyatakan dalam sabdanya,
pena akan diangkat dari 3 orang, yaitu orang yang tidur hingga bangun, anak kecil hingga besar atau balik, dan orang gila hingga berakal atau sadar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang dimaksud dengan pena diangkat, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah tersebut adalah tidak dicatat sebagai dosa atas 3 orang. Yang pertama, ketika seseorang tidur hingga bangun. Apabila seseorang ketika tidur, kemudian di saat itu ia melakukan suatu kesalahan, kekeliruan atau dosa, maka orang tersebut tidak akan dicatat oleh malaikat sebagai pelaku dosa. Karena dia melakukannya dalam keadaan tidak sadar, yaitu dalam keadaan tidur. Yang kedua, anak kecil sampai dia balik. Hampir semua orang memaklumi bahwa jika seorang anak kecil melakukan kekeliruan, dosa ataupun kesalahan, maka dia tidak dianggap sebagai pelaku dosa. Bagian inilah yang merupakan inti dari kemuliaan yang diberikan Allah kepada umat Islam. Di dalam agama Islam, anak yang belum mencapai akil balik, kondisi dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dalam keadaan fitrah suci. Yang ketiga, orang gila sampai dia sadar. Ketentuan syariat Islam mengatakan bahwasanya seseorang yang berada dalam keadaan gila, maka kalaupun dia melakukan kesalahan atau dosa di masa kegilaannya tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengazab atau menyiksanya. 3 macam anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, sebagaimana telah disebutkan oleh Rasulullah tersebut adalah merupakan fitrah kesucian. Terutama anugerah penjagaan kesucian mulai dari semenjak lahir sampai balik, menjadi bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan umat Muhammad, yaitu umat Islam. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sobat channel, secara sunatullah, manusia adalah makhluk yang tidak bisa terlepas dari keliru, salah, dan dosa. Lalu bagaimana fitrah kesucian kaum muslimin bisa tetap terjaga? Disinilah bentuk paling nyata kemuliaan dari Allah yang diberikan kepada kaum muslimin. Secara naluriah, sulit bagi manusia untuk tidak berdosa. Bahkan dosa merupakan aktivitas yang cenderung dilakukan, oleh karena adanya dorongan nafsul amarah bisuk dari dalam dirinya. Untuk menyelamatkannya, Allah memberikan jalan agar dirinya kembali kepada fitrah, yaitu dengan cara melakukan sholat 5 waktu. Salat 5 waktu telah dijadikan Allah sebagai sarana untuk melebur dosa-dosa yang setiap saat dilakukan oleh kaum muslimin. Dosa yang dilakukan di antara waktu subuh dan zuhur, akan dilebur dosa tersebut ketika waktu salat zuhur dilaksanakan. Demikian juga, dosa yang dilakukan di antara waktu zuhur dan asyar, maka ketika salat asyar dilakukan, dosa-dosa tersebut akan lebur. Terkait dengan hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya ada aliran sungai mengetuk pintu kalian untuk mencuci rumah kalian 5 kali dalam sehari, apakah mungkin masih ada kotoran yang tersisa? Para sahabat menjawab, tidak mungkin ada kotoran yang tersisa. Lalu Nabi bersabda, begitu juga halnya dengan salat 5 waktu. Allah akan menghapus dosa kalian dengan solat-solat tersebut. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan An-Nasai. Melalui hadis ini, dapat dikatakan, dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh kaum muslimin akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui salat 5 waktu yang dilakukannya. Sekali lagi, ini adalah merupakan kemuliaan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada penganut risalah yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sobat channel rahimakumullah, andaikan pembersihan dosa secara harian ini belum tuntas dan masih ada dosa-dosa yang tersisa, maka Allah masih memberikan fasilitas tambahan lagi penghapus dosa-dosa dalam hitungan mingguan. Alat penghapus dosa mingguan tersebut tidak lain adalah kewajiban melaksanakan sholat Jumat. Hal ini telah disabdakan oleh Rasulullah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, dan Ramadan ke Ramadan, adalah penghapus dosa-dosa yang diantara semua itu, jika dosa-dosa besar dijauhi. Hadits riwayat Muslim. Subhanallah, sungguh sangat beruntung orang-orang Islam. Betapa besar karunia dan kemuliaan yang bertingkat-tingkat telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Apabila pembersihan dosa harian dengan sholat 5 waktu masih tersisa, Allah menyediakan pembersih mingguan dengan sholat Jumat. Bahkan sisa-sisa dosa mingguan yang terakumulasi dalam 1 tahun, akan dapat dihapuskan dengan melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan.
Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Pada bagian akhir dari video ini, marilah kita sekalian bermunajat kepada Allah, Zat yang telah memberikan banyak kemuliaan kepada hamba-hambanya yang dicintai, sehingga termasuk ke dalam golongan hamba yang terjaga kesuciannya sepanjang hayat. Tidak lupa kami menghaturkan terima kasih, karena Anda telah menonton video ini sampai selesai. Semoga Anda dapat mengambil hikmah dari tayangan video ini, dan dapat menularkannya kepada teman atau sahabat dan kerabat yang lain. Amin, ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.